Sini saya akan menjelaskan apa dan arti dari prefix dan postfix. Yang pertama yaitu prefix. Prefix adalah keadaan di mana simbol operator diletakkan sebelum dua operan. Sedangkan postfix adalah keadaan di mana simbol operator diletakkan dua operan. Cara kerja prefix ke postfix: tambah, bagi, kali, A, B, C, D. A. Cari operator K1. Kali, ambil dua operan sebelum A dan B, sehingga postfixnya adalah A, B, kali. 2. Cari operator kedua. Bagi, ambil dua operan sebelum A, B, kali, dan C, sehingga postfixnya adalah A, B, kali, C, bagi. C. Cari operator ketiga. Tambah, ambil dua operan sebelum A, B, kali, C, bagi, dan D, sehingga postfixnya adalah A, B, kali, C, bagi, D, tambah. Jadi hasil dari prefix ke postfix adalah A, B, kali, C, bagi, D, tambah. Cara kerja postfix ke prefix: A, B, C, D, kali, bagi, kurang. A. Cari operator K1. Kali, ambil dua operan sebelum C dan D, sehingga prefixnya adalah kali, C, D. Cari operator kedua. Bagi, ambil dua operan sebelum B dan kali, C, D, sehingga prefixnya adalah bagi, B, kali, C, D. Cari operator ketiga. Kurang, ambil dua operan sebelumnya A dan bagi, B, kali, C, D, sehingga prefixnya adalah kurang A, bagi, B, kali, C, D. Hasil akhir dari postfix prefix adalah kurang A, bagi, B, kali, C, D. Iya, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari buket. Buket secara umum dapat diartikan sebagai sebuah wadah atau tempat sementara yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tentang nilai tertentu atau kategori tertentu. Contohnya tuh seperti ini tempat atau wadah yang berisi ikan kecil, ini ikan sedang, dan ini wadah ikan besar. Iya, dalam konteks algoritma dan pengolahan data, buket digunakan sebagai media pembagian data agar data yang jumlahnya banyak dan acak dapat diatur dengan lebih terstruktur. Contohnya itu seperti angka 25, 12, 45, 10, 33, dan 20. Dengan adanya buket, data kita tidak langsung diproses secara keseluruhan, tetapi dibagi terlebih dahulu ke dalam beberapa kelompok-kelompok kecil sehingga lebih mudah untuk diolah dan dipahami. Saya akan menjelaskan contoh kasus praktek. Saya memiliki data nilai acak sebagai berikut: 10, 23, 30, 12, 39. Sini kita akan masukkan data nilai maksimum dan minimum. Saya akan memiliki 3 buket atau tentang 10 sampai 19, buket 2 tentang 20 sampai 29, buket 3 tentang 30 sampai 39. Kemudian setiap buket kita akan masukkan dan nilai dari bucket tersebut, kita akan masukkan nilai
10 dan 12 ke dalam bracket. Dan kita masukkan nilai bracket kedua, dan bracket 3 kita masukkan nilai 30 dan 39 bracket 3. Di sini hasil pengurutan bracket di bracket 1 10 sampai 12, bracket 2 bracket 3 30 sampai 39. Yang terakhir adalah pengurutan data dari bracket 1 sampai bracket 3. Data pengurutannya tuh data akhir. Maka data akhir dari pengurutan bracket adalah 10, 12, 23, 30, 39. Di sini saya akan membahas tentang snowball. Teknik snowball merupakan metode pencarian data yang dilakukan secara bertahap dari satu sumber awal, kemudian dilanjutkan dengan menelusuri sumber-sumber lain yang dirujuk oleh sumber tersebut. Pencarian dilakukan secara terus-menerus sampai diperoleh kumpulan data yang dianggap memadai. Oleh karena itu, teknik ini disebut snowball, karena data yang diperoleh akan bertambah sedikit demi sedikit seperti bola salju yang menggelinding. Kelebihan metode snowball. Yang pertama, menentukan sumber yang sangat relawan, referensi yang saling mengutip, biasanya memiliki keterkaitan topik yang kuat. Yang kedua, efektif untuk topik yang spesifik atau terbatas, cocok digunakan saat kunci pencarian umum, sulit menentukan literatur yang tepat. Yang ketiga, memperluas literatur secara bertahap dan sistematis. Sumber berkembang secara alami dari satu artikel ke artikel lain. Yang keempat, membantu menemukan literatur klasik atau seminal. Artikel penting yang sering dikutip dapat ditemukan dengan mudah. Yang kelima atau terakhir itu meningkatkan kualitas kajian pustaka. Literatur yang digunakan biasanya telah melalui proses akademik yang kuat. Berikut kekurangan metode snowball. Yang pertama itu memerlukan waktu yang cukup lama. Yang kedua berpotensi bias sumber. Yang ketiga mencakup literatur terbaru secara menyeluruh. Yang keempat ketergantungan pada satu atau beberapa sumber awal. Yang terakhir itu kurang efektif tanpa basis data yang memadai. Sulit dilakukan jika akses ke jurnal ilmiah terbatas. Oke, jadi saya akan menjelaskan algoritma snowball. Algoritma snowball itu berfungsi untuk searching atau untuk pencarian. Contoh kasus saya di sini, saya pakai teks, di mana algoritma ini saya tugaskan untuk mencari kata-kata yang berlatar tempat atau lokasi. Jadi di sini saya punya teks Provinsi Papua Barat Daya, resmi terbentuk pada untuk satu kalimat ini dulu, satu kalimat ini. Algoritma snowball akan menerapkan satu metode yang namanya tokenisasi. Tokenisasi itu metode yang digunakan untuk memecah teks ke dalam karakter. Jadi misalkan di sini Provinsi Papua Barat Daya. Karakter di sini itu adalah huruf atau spasi antara kata dengan kata, atau misalkan di sini ada titik dua, itu adalah karakter. Oke, jadi itu fungsinya tokenisasi untuk memecah kata atau kalimat menjadi karakter-karakter. Setelah metode tokenisasi, metode berikutnya adalah penghapusan stop word. Penghapusan stop word itu metode yang digunakan untuk mengeliminasi karakter-karakter yang tidak relevan dengan tugas yang diberikan atau searching tadi, ya, latar tempat. Jadi di sini karakter-karakter atau kata yang tidak relevan, misalkan semisal angka 8 itu tidak relevan, itu akan dieliminasi. Terus berikutnya lagi ada kayak Desember 2022, ini bukan latar tempat tapi latar waktu, tidak relevan, akan dieliminasi. Kalau dari atas, kata yang relevan itu adalah Papua Barat Daya, ini karena merujuk ke satu tempat, ya, latar tempat. Jadi ini tidak dieliminasi. Setelah itu metode ketiga adalah stemming. Stemming digunakan untuk menyederhanakan kata dari bentuk yang ada. Jadi misalkan di sini kata terbentuk itu akan disederhanakan ke dalam bentuk sederhananya, yaitu bentuk. Setelah itu ada teks berikutnya lagi, misalkan Indonesia nomor 29 tahun. Indonesia ini merujuk kepada satu tempat, ya, kecuali nomor 29 dan tahun ini tidak merujuk kepada latar tempat. Jadi metode penghapusan stop word akan mengeliminasi nomor, karakter 29 terus sama tahun 2022 ini akan dieliminasi oleh penghapusan stop word, kecuali Indonesia karena merujuk ke tempat, ya, negara Indonesia. Metode stemming yang tadi digunakan untuk menyederhanakan kata. Kata di sini misalkan pembentukan. Pembentukan ini akan disederhanakan jadi kata bentuk oleh metode stemming. Oke, itu metode stemming. Metode berikutnya adalah part of speech atau POS. Metode keempat, ini metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kata, apakah itu kata benda atau kata sifat atau kata kerja. Contoh kasus, ada kata mempercepat. Mempercepat itu termasuk dalam kata kerja, jadi tidak relevan. Kalau kata tidak relevan seperti ini, metode kedua penghapusan stop word yang ambil alih untuk mengeliminasi kata-kata yang tidak relevan karena tidak relevan dengan latar belakang tempat. Publik di wilayah juga tidak relevan. Papua merujuk kepada satu tempat.
Penghapusan stopword tidak akan menghapus pokok karena ini relevan dengan kata kunci keyword tadi, latar tempat ya. Setelah metode part of speech, kita lanjut ke metode berikutnya yaitu name entity recognition. Setelah masuk ke metode kelima, ini metode yang digunakan untuk mengidentifikasi karakter-karakter atau nama-nama yang relevan dengan pencarian. Jadi misalkan tadi di sini ada Papua, di awal tadi ada Sorong, ada Papua Barat Daya, tadi ada Sorong di sini, itu relevan karena itu merujuk kepada satu tempat. Begitu juga di sini ada Papua, itu juga merujuk kepada satu tempat. Jadi setelah keempat metode di atas itu sudah mengeliminasi, sudah dianalisa mana yang relevan, mana yang tidak. Metode kelima ini bertugas untuk mengumpulkan kata-kata yang relevan dalam satu teks yang sesuai dengan pencarian awal ya, latar tempat. Sedangkan Papua tadi. Jadi setelah sudah dikumpulkan, metode berikutnya yaitu yang keenam, ini metode terakhir, ekstraksi entitas. Metode keenam ini yang akan mengumpulkan setiap kata yang ada dalam satu teks, yang relevan dan yang tidak relevan. Yang tidak relevan sudah dipisahkan oleh penghapusan stop word. Yang relevan itu akan dikumpulkan oleh metode kelima, name of entity. Setelah itu akan ditampilkan oleh metode keenam, ekstraksi entitas. Jadi misalkan tadi ada Papua Barat Daya, di sini ada Papua Barat Daya, lalu ada Sorong. Jadi keenam metode ini digunakan oleh algoritma Snowball untuk melakukan pencarian atau searching. Di sini saya akan menjelaskan definisi kelebihan dan kekurangan dari Radix Sort. Jadi Radix Sort adalah algoritma pengurutan non-komparatif yang mengurutkan data, biasanya bilangan bulat, dengan mengelompokkan kunci berdasarkan digit atau karakter individu, dimulai dari digit yang paling tidak signifikan hingga digit yang paling signifikan, menggunakan algoritma pengurutan stabil seperti counting sort sebagai subroutine. Kelebihannya, algoritma ini sangat efisien karena mencapai waktu linear untuk data dengan jumlah digit yang kecil atau konstanta, lebih cepat dari algoritma berbasis perbandingan seperti quicksort. Kekurangannya adalah hanya efektif untuk bilangan bulat atau data yang dapat diwakili sebagai digit karakter. Tidak cocok untuk bilangan pecahan atau bilangan negatif. Sekarang kita akan masuk di contoh kasus Radix Sort. Di sini kita punya data 91, 33, 82, 47, 69, dan 15. Kita akan memasukkan data-data ini, yaitu kita akan membuat bucket. Ini mulai dari 0, 1, 3, 4, 5, 9. Bucket ini kita akan isi dengan data di atas. Dari datanya kita akan ambil digit yang belakang, yaitu 5, kita ambil bucket 5, 9, 9, 7, di sini 4, 7, 2 di sini, 2, 33, dan 41, ini 41. Dari data yang di bucket tersebut kita akan keluarkan. Jadi datanya menjadi 91, 82, 33, 15, 47, dan 69. Karena data-data yang belum berurutan, kita akan membuat bucket lagi untuk merumuskan data berikut. Sekarang bucket yang di bawah ini kita akan isikan data yang tadi di atas. Tapi di data di atas ini kita ambil dari digit depan, yaitu 69, kita ambil 6-nya, taruh di bucket ke-6, nomor 6. 47 kita ambil 4-nya, kita taruh di 12, kita ambil 1-nya. Jadi bucket nomor 1, 33, ini bucket nomor 3, taruh nomor 2. Dan 91, bucket nomor 9. Sekarang dari data yang ada dalam bucket ini kita akan keluarkan. Itu bucket nomor 1, 15, 33, 47, 69, 82, dan 91. Sekarang bisa dilihat bucketnya sudah berurutan dari bucket yang pertama 91, 33, 82, 47, 69, dan 15. Sekarang kita sudah urutkan menjadi 15, 33, 47, 69, 82, dan 91. Ya baik, yang berikut ada algoritma Bellman-Ford. Algoritma Bellman-Ford ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari jalur terpendek dari satu simpul sumber atau source menuju seluruh simpul lain dalam satu graf berbobot, berbeda dengan algoritma Dijkstra yang hanya dapat digunakan pada graf yang berbobot sisi tidak negatif. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya dapat menangani bobot edge negatif, bisa mendeteksi siklus negatif, lebih sederhana dibandingkan dengan algoritma lain untuk kasus edge negatif. Kemudian untuk kekurangannya, dia lebih lambat daripada algoritma Dijkstra untuk graf tanpa bobot negatif. Kemudian dia tidak efisien untuk graf yang sangat besar. Contoh kasusnya dari Bellman-Ford, di sini saya memiliki vertex A, B, C, D, E, F, G dengan vertex startingnya yaitu dari A, di mana A bernilai 0 dan untuk vertex lainnya diberi nilai tahinya di mana kita belum mengetahui
nilai dari masing-masing vertex yang ada. Dan kita langsung saja dari vertex A ke vertex B, di mana 0 ditambah 6 adalah 6 dan 6 lebih kecil daripada tak hingga, maka di sini diganti tak hingga menjadi 6. Mengapa seperti itu? Karena dalam Bellman-Ford di mana nilai yang terkecil, maka dia harus diganti dari nilai yang sebelumnya yang lebih besar daripada nilai yang baru ditemukan tersebut. Lalu kita lanjut ke vertex A ke vertex B, yaitu 0 ditambah 5 sama dengan 5 dan 5 lebih kecil daripada tak hingga, maka tak hingga diganti dengan 5. Dan dari A ke D, yaitu 0 ditambah 5 menjadi 5 dan 5 lebih kecil daripada tak hingga, maka kita ganti di sini menjadi 5. Lalu dari vertex D ke F, di mana 5 ditambah min 1 yaitu 4 dan 4 lebih kecil daripada tak hingga, maka kita ganti di vertex F adalah 4. Lalu dari vertex D ke vertex C, yaitu vertex D ke vertex C yaitu 5 ditambah min 2, di mana 5 ditambah min 2 yaitu 3, dan di sini 3 lebih kecil daripada 5, maka kita ganti 5 menjadi 3. Ke vertex B, di mana 3 ditambah min 2 adalah 1, maka di sini vertex B nilainya yang sebelumnya adalah 6, 1 lebih kecil daripada 6, maka di sini kita ganti 6 menjadi 1. Dan di sini dari vertex C ke vertex E, yaitu 3 ditambah 1 yaitu 4, maka 4 lebih kecil daripada 5, maka di sini kita ganti nilai yang sebelumnya 5 menjadi 4. Lalu dari vertex E ke vertex G, di mana 4 ditambah 3 adalah 7 dan 7 lebih kecil daripada tak hingga, maka di sini kita ganti menjadi 7. Dan dari vertex F ke vertex G, di mana 4 ditambah min 3, maka 4 ditambah min 3 adalah 1 dan 1 lebih kecil daripada 7, maka kita ganti di sini menjadi 1. Lalu kita masukkan lagi ke tabelnya. Maka kita akan lanjut ke literasi selanjutnya. Sampai kapan kita akan berhenti? Literasinya kita bisa cari sampai literasi keempat atau sampai ke literasi kelima. Namun jika di literasi keempat atau di literasi antara 2 dan 3 sudah tidak ada perubahan, maka kita tidak perlu melanjutkan literasi tersebut. Kita masuk ke literasi kedua. Oke, kita langsung lanjut ke literasi kedua, yaitu dari vertex A ke vertex B, di mana 0 ditambah 6 adalah 6 dan 6 lebih besar daripada 1, maka di vertex B tidak perlu ada perubahan. Terus vertex A ke C, yaitu 0 tambah 5 dan 5 lebih besar daripada 3, maka tidak perlu ada perubahan. Vertex A ke vertex D, 0 ditambah 5 tidak adalah 5, dan di sini vertex D sudah bernilai 5, maka tidak perlu ada perubahan. Dan di sini vertex D ke F, di mana 5 ditambah 1 adalah 4 dan adalah 3, dan di sini juga 3 vertex C sudah bernilai 3, maka tidak perlu ada perubahan. Lalu dari vertex C ke vertex B adalah 3 ditambah min 2 adalah 1, dan di sini vertex B sudah bernilai 1, maka tidak perlu ada perubahan. Vertex C ke vertex E, yaitu 3 ditambah 1, yaitu adalah 4, dan di sini vertex E sudah bernilai 4, maka tidak perlu ada perubahan. Dan vertex B ke E, yaitu 1 ditambah min 1, maka hasilnya adalah 0, dan di sini 0 lebih besar dari 0 lebih kecil daripada 4, maka di sini 4 kita ganti menjadi 0. Dan vertex E ke vertex G, di mana 0 ditambah 3 yaitu 3, maka 3 lebih besar daripada 1, maka di sini tidak perlu ada perubahan karena di sini 1 sudah kecil. Lalu dari vertex F ke G, di mana 4 ditambah min 3 yaitu 1, dan di sini juga G sudah bernilai 1, maka tidak perlu ada perubahan. Jadi kita masukkan lagi nilai yang sudah kita dapat di literasi kedua, yaitu 1, 3, 5, 4, 1. Kita akan lanjut ke literasi ketiga. Kita lanjut saja di tempat yang sama. Yaitu kita ulang lagi di literasi ketiga untuk melihat apakah masih ada perubahan atau tidak. Lalu di sini 0 ditambah 6 masih sama yaitu 6, dan 6 lebih besar daripada 1, maka tidak perlu ada perubahan. Dan di sini 0 dari vertex A ke vertex C, yaitu 0 tambah 5 adalah 5, dan 5 lebih besar daripada 3, maka tidak perlu ada perubahan. 0 ditambah 5, 0 dari vertex A ke vertex D, yaitu 0 tambah 5 adalah 5, dan vertex D sudah bernilai 5, maka tidak perlu ada perubahan. Dari vertex D ke vertex F, yaitu 5 ditambah min 1 adalah 4, dan di sini vertex F sudah bernilai 4, maka tidak perlu ada perubahan. Lalu dari vertex D ke vertex C, yaitu 5 ditambah min 2, dan di sini 5 ditambah min 2 yaitu 3, dan di sini vertex D sudah bernilai 3, maka tidak perlu ada perubahan. Dan dari vertex C ke vertex B, yaitu 3 ditambah min 2 yaitu adalah 1, dan vertex D sudah bernilai 1, maka tidak perlu ada perubahan. Dan vertex C ke vertex E, yaitu 3 ditambah 1 yaitu adalah 4, maka di sini vertex E sudah bernilai 0, maka tidak ada perubahan. Dan vertex B ke vertex E, yaitu 1 ditambah min 1 adalah 0, dan di sini vertex E sudah bernilai 0, maka tidak perlu ada perubahan. Vertex E ke vertex G, yaitu 0 ditambah 3 adalah 3, maka tidak perlu ada perubahan. Dan 0 ditambah 3 adalah 3 dan lebih besar daripada 1, maka tidak perlu ada perubahan. Dan vertex F ke vertex G, yaitu 4 tambah min 3 adalah 1, maka tidak perlu ada perubahan karena vertex G sudah bernilai 1. Lalu kita masukkan lagi literasi ketiganya, yaitu 0, 1, 3, 5, 0, 4, 1. Karena di literasi kedua dan literasi ketiga tidak memiliki perubahan, maka kita tidak perlu lanjut ke literasi keempat dan kelima, karena dia akan berhenti jika memang di setiap literasinya sudah tidak memiliki perubahan angka lagi. Dan ini adalah hasil dari contoh kasus Bellman-Ford yang kita